Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi integral. Jadi, apa itu integral? Integral ini didefinisikan sebagai arti dari turunan. Simbolnya adalah seperti huruf S ya. Seperti ini dia. Jadi yang perlu diingat, kalau di integral ya. Kalau di integral pangkat ditambah 1, kalau di turunan masih ingat ya, pangkat dikurang 1. Oke, misalkan ada fungsi fx, kemudian ada fungsi f aksen x, Oke, jadi dari fx ke f aksen x, prosesnya ini dinamakan turunan. Sedangkan dari f aksen x ini ke fx, prosesnya itu dinamakan integral. Jadi dapat dirumuskan yang pertama, integral f aksen x dx, artinya ini fungsi x terhadap dx, sama dengan fx ditambah c. Jadi dia kembali ke fungsi awalnya. Kenapa ditambah C? Kita ingat kembali bahwa turunan dari konstanta itu adalah 0 ya. Atau dapat juga dituliskan menjadi integral fx terhadap dx itu sama dengan f besar x ditambah c. Jadi f besar ini artinya fungsinya sudah diintegralkan. Kemudian jenis integral ini ada dua. Yang pertama ini adalah integral tak tentu, yang kedua integral tentu. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu integral tak tentu. Rumus integral tak tentu. Integral ax pangkat n terhadap dx ini adalah ax pangkatnya ditambah 1, kemudian per n tambah 1 tambah c. Ini rumusnya. Jadi ingat, kalau di integral pangkatnya ditambah 1 ya. Ini syaratnya adalah n-nya tidak sama dengan min 1. Ini syaratnya. Oke, contohnya kita lihat. Tentukan hasil dari integral misalkan 6x kuadrat dx. Maka langsung saja kita kerjakan. Ingat, kalau sudah pangkatnya ditambah 1, tanda integralnya jangan ditulis lagi ya. Berarti ini menjadi 6x, pangkatnya 2 kan, 2 tambah 1 jadi 3 per pangkat yang tadi di sini ditambah 1, berarti ini per 3. Ingat, ditambah c. Berarti berapa nih? 6 bagi 3, 2x pangkat 3 tambah c. Inilah dia hasil integralnya. Karena ini kalau kita turunkan, hasilnya ini kembali ke fungsi awalnya. Kita coba ya, 2x pangkat 3, turunannya berarti pangkatnya dikurang 1 jadi 2, pangkat dikalikan ke depan kan, 3 kali 2, 6x kuadrat. Nah, jadi inilah maksud dari anti turunan ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalkan contoh berikutnya, tentukan hasil dari integral 3 akar x dx. Maka bentuk akar x ini kita rubah dulu menjadi bentuk perpangkatan. Maka ini menjadi integral 3 akar x, itu kan artinya x pangkat setengah dx. Baru kita selesaikan. Berarti ingat, pangkat ditambah 1 ya. 3x setengah tambah 1 berapa? Nah, ini mungkin banyak yang lupa. Setengah ditambah 1, berarti ini kan artinya setengah tambah 2/2. Berarti ini 1 tambah 2, 3/2. Atau biar gampang, tambahkan aja langsung. Setengah ditambah 1 berarti sama dengan 1 tambah 2 berapa? 3. 3/2 gitu, biar gampang ya. Berarti ini 3/2 per pangkat yang tadi ya, per 3/2 ditambah c. Berarti ini kita sederhanakan menjadi, ingat pembagian pecahan, maka ini menjadi 3 dikali dibalik ya, 2/3 x pangkat
3/2 ditambah C. Ini bisa kita coret karena nilai 1, berarti nilainya 2x pangkat 3/2 ditambah C. Sampai sini kalau esai sudah benar ya. Ini sudah benar. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi 2x. 3/2 tadi kan 2/2 ditambah setengah ditambah C. Maka ini bentuk lainnya adalah 2, ini 1 ya, dicoret, berarti x dikali x pangkat setengah berubah menjadi akar x tambah C. Inilah bentuk lainnya dari bentuk yang ini. Bentuk ini benar, ini juga benar. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang lain. Tentukan hasil dari integral, misalkan 2/5 x pangkat 3/4 dx. Nah, ini bagaimana? Berarti langsung saja, ini kan 2/5 x pangkat 3/4 ditambah 1 ya. Ingat integral pangkat ditambah 1. Jadi caranya biar gampang, langsung aja dijumlahkan. 3 tambah 4, 7/4. Berarti pernya tadi ini taruh di bawah koefisiennya. 7/4 ditambah C. Ingat pembagian pecahan, berarti ini menjadi 2/5 dikali 4/7, dibalik dia. X pangkat 7/4 ditambah C. Maka hasilnya ini 8/35 X pangkat 7/4 ditambah C. Ini benar ya sampai sini. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 8/35. Ini 7/4 itu kan 4/4 ditambah 3/4 kan, berarti 4/4 dikali 3 X pangkat 3/4 ditambah C. Maka ini menjadi 8/35. Ini kan habis ya, 1 maksudnya. X dikali, ini kita rubah menjadi bentuk perpangkatan. Berarti X pangkat berapa di sini? X pangkat 3, dari sini 4 ditambah C. Inilah hasil lain dari yang di atas tadi. Ini juga benar. Oke, sampai sini saya rasa sudah jelas. Nanti kita lanjutkan ke bentuk-bentuk yang lain. Kemudian rumus berikutnya dari integral ini yang perlu diingat adalah integral konstanta. Misalkan K terhadap dx, itu hasilnya adalah tambahkan saja variabel X di belakangnya, Kx ditambah C. Ini rumus berikutnya. Contohnya, hasil dari integral 7 terhadap dx, maka hasilnya berapa? Tinggal tambahkan aja X-nya, berarti 7X tambah C. Inilah dia. Kalau mau dibuktikan dari mana kenapa muncul X di sini, ya gampang, kita buat aja integral. Ini kan sebenarnya integral 7 X pangkat 0 terhadap dx. Berarti sesuai rumusnya, berarti 7X pangkat ini tambah 1 ya. 0 tambah 1, 1/1 tambah C. Maka hasilnya 7/1, 7X. Nggak usah ditulis ya karena identitas, tambah C. Ini dia. Misalkan nanti ada soal, tentukan hasil dari integral 8 terhadap dx, konstanta ya. Konstanta itu artinya tidak ada variabel X-nya. Berarti hasilnya langsung aja 8X tambah C. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bentuk yang lain. Kita langsung ke soal aja. Tentukan hasil dari yang pertama, misalkan integral 4X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 7 terhadap dx. Nah, jadi ini bisa kita kerjakan satu persatu atau kita kerjakan sekaligus saja ini ya. Oke, maka langsung aja kita kerjakan. Berarti integral 4x pangkat 3. Berarti hasilnya berapa? 4x pangkat ini ditambah 1 ya. Berarti 3 tambah 1, 4/4 dikurang 5x. Berapa ini? Berarti 2 tambah 1, 3/3 ditambah, ingat tadi integral konstanta, tambahkan aja X-nya, berarti tambah C. Ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya misalkan nomor 2,
Tentukan hasil dari integral misalkan 5x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 1 per misalkan x pangkat 2 ini terhadap dx. Kalau kita lihat ini kan bentuk pembagian ya, ini harus kita sederhanakan dulu. Kita rubah menjadi integral 5x pangkat 4 per x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 3 per x kuadrat dikurang 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat terhadap dx. Maka ini hasilnya integral, ini tinggal pangkatnya menjadi berapa nih? Pembagian pangkatnya dikurang ya, 4 kurang 2 berarti tinggal x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 1 ya. Ini kan 3 kurang 2 1 dikurang ini 1 ya, dikurang ini kan bisa kita coret 2 ditambah 1 per x kuadrat, ini kita pindahkan ke atas pangkatnya menjadi x pangkat min 2 dx. Maka hasilnya ini menjadi berarti 5x 2 tambah 1 3 per 3 ditambah 6x 1 tambah 1 2 per 2 dikurang integral konstanta 2x ditambah berarti ini x pangkatnya ditambah 1 ya, min 2 tambah 1 berarti min 1. Di sini kan koefisiennya 1 per min 1 ya, 1 per min 1 ditambah c. Kalau kita sederhanakan maka ini menjadi 5 per 3 x pangkat 3 ditambah 6 bagi 2 3x kuadrat dikurang 2x, ini positif kali negatif menjadi min x pangkat min 1 ditambah c, atau bisa juga menjadi 5 per 3 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x dikurang, ini kita buat menjadi pangkat positif maka menjadi 1 per x ditambah c. Yang ini benar, yang di atas ini benar, yang di bawah ini juga benar. Ini bentuk lainnya ya. Maka inilah hasil dari integral dari ini soal yang tadi. Oke, demikianlah penjelasan untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan ke integral tentu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu integral tentu. Apa itu integral tentu? Ini sebenarnya sama saja dengan integral tak tentu cara mengerjakannya, cuma bedanya nanti ditambahkan nilai bawah dan nilai atas. Oke, perhatikan rumusnya ini. Bahkan integral dari A ke B, A ini disebut batas bawah, B-nya disebut batas atas. Tentu nilainya yang di bawah lebih kecil daripada yang di atas. Fx terhadap dx ini sama dengan fx dibatasi dengan A sampai B. Ini artinya setiap nilai x di sini diganti dengan nilai B dikurang dengan batas bawahnya. Kita masuk ke contoh. Misalkan contoh, tentukan hasil dari misalkan integral min 1 sampai 2 3x kuadrat kurang 6x ditambah 4 dx ini ya, terhadap dx. Maka penyelesaiannya kita buat di atas. Integral min 1 sampai 2 3x kuadrat kurang 6x ditambah 4 terhadap dx. Maka hasilnya berapa ini? Ya 3x pangkatnya ditambah 1 ya, 2 tambah 1 menjadi 3 per 3 dikurang 6x, ini pangkat 1 kan, tambah 1 jadi pangkat 2 per 2 ditambah 4x, tambah c nya udah hilang, nggak ada lagi ya. Ini kita batasi min 1 sampai 2. Ini kita sederhanakan. Saya pindah kemari. 3 bagi 3 1, tinggal x pangkat 3 dikurang 3x ya. 6 bagi 2 3, x pangkat 2
ditambah 4x. Untuk batasnya min 1 sampai 2. Berarti ganti semua nilai x dengan batas atasnya dulu. Berarti ini menjadi 2 pangkat 3 kan, dikurang 3, x nya ganti dengan batas atasnya 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2, dikurang dengan ganti nilai x nya ini dengan batas bawahnya min 1. Berarti ini menjadi min 1 pangkat 3 dikurang 3 min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1. Berarti ini menjadi 2 pangkat 3, 8 dikurang 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 ditambah 8 dikurang dengan min 1 pangkat 3, min 1 kuadrat, 1 dikali 3 jadi min 3 dikurang 4. Tinggal kita sederhanakan. Berarti ini menjadi disederhanakan 4 ini ya, 4 dikurang dengan min 1 min 4 min 8, maka hasilnya adalah jadi 4 tambah 8 12. Inilah hasil dari integral ini. Jadi prosesnya sama dengan integral tak tentu, kemudian nanti tidak lagi ditambah c, tapi diganti nilainya dengan batas bawah dan batas atas yang diketahui. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal berikutnya pada pertemuan atau pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.